Halo para pemburu anime figure, salam sejahtera buat kita semua ya. Balik lagi sama gue Marca di sini, dan di video kali ini gue akan mereview dan mengunboxing anime figure di XF The Greenland Series Extra Monkey D. Luffy Gear 5 dari Bandai Banpresto. Let's go. Nah, di video kali ini tuh gue pengen review ini karena figur ini kan serinya di XF ya nih, atau Dimension of Extra Figure gitu. Yang kata orang-orang tuh terkenal karena kualitasnya sama detailnya yang bagus. Sedangkan The Greenland Series ini mungkin ini maksudnya memfokuskan pada karakter-karakter Greenland gitu ya. Mungkin ya, tolong benerin gue kalau salah ya. Nah, ini makanya gue penasaran juga sama action figure yang ini. Jadi di video kali ini pengen gue review gitu, oke? Langsung kita unbox aja. Oke, untuk isinya kita dapat 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nah, kenapa gue selalu nyebutin kenapa dapat jumlah isinya berapa part gitu. Jadi supaya untuk memastikan kalau kalian beli, kalian bisa cross check sama nggak sama yang kayak gue dapet gitu, jumlahnya 5 atau sesuai yang di boxnya nggak gitu, sesuai sama yang lain-lain juga nggak gitu ya. Untuk base plate kita dapat yang black matte ya, langsung kita buka aja deh. Nah, untuk base plate kita dapat yang black matte ya, jadi dia nggak ada lubang untuk kaki tapi hanya ada lubang untuk tiangnya karena konsepnya di pose kali ini si Luffy lagi melayang, oke? Terus ini tiangnya, lalu untuk bodinya langsung disatuin semua ya. Jadi dia nggak dipisah-pisah bagian atas dan bawahnya. Kita lihat ya. Wow, keren guys. Kita mulai dari kakinya ya. Masih seperti biasa Luffy dengan sendal swallow-nya dia tuh. Dan gue juga salut bahwa di sini kakinya pun kukunya juga dibikin ya guys. Sendalnya juga detailnya, catnya rapi, bersih, nggak berantakan catnya ya. Main aman sih ini guys. Harus cetakan yang biasalah, standar lah ya. Bagus sih untuk ini bagian kakinya. Terus celananya juga bagus ya, aman lah ini. Satu warna doang sih dia ya, nggak ada motif yang aneh-aneh gitu celananya si Luffy. Jadi pasti nggak terlalu sulit buat ngewarnain celananya. Nah, yang gue bingung itu ketika dia jadi Gear 5, kenapa celananya bisa berubah warna? Yang tadinya orange berubah jadi putih. Padahal kalau nggak salah seinget gue di gear-gear sebelumnya tuh nggak gitu deh, ya kan? Nih contohnya. Nah, kalau gini ceritanya Luffy mah berubah jadi Gear 5 bukan karena kesambar petir ini mah. Kesirum soklin, enggak lah ya. Dia celana sama bajunya itu bisa putih karena dicet. Lalu untuk sculpting lekukan atau kerutan celananya juga bagus ya, natural gitu, pas sesuai dengan posenya dia. Tuh, catnya juga bagus sih, rapi nih. Oke, aman lah bagian bawahnya ya. Lanjut bagian atas. Bodinya sih cakep nih, bodinya juga bagus, aman. Sculpting bagian dadanya juga bagus ya, detailnya gua akuin sih emang juara sih ini mah. Detail di bagian dadanya cuy, asli keren sih ini menurut gua. Dadanya masih ada X-nya ya, seperti biasa condet X-nya nih bagian dadanya. Kayak Sanemichi Shinazugawa gitu. Dan ini tuh bahannya tuh cukup lentur ya guys. Apa mungkin karena dia karet ya guys? Maksudnya nggak seperti figur-figur yang lainnya. Ini menurut gue sih cukup halus, buatannya halus, lentur gitu. Enak sih di tuh. Maksudnya tuh dia nggak sekeras yang kayak Naruto punya. Karena Naruto punya kayaknya kaku banget. Yang ini tuh bener-bener lentur. Apa karena sengaja dia bikin karena Luffy itu karet kali ya? Gue nggak ngerti juga sih. Coba buat kalian yang tahu kan apakah semua figur di SF selentur ini, silahkan komen di kolom komentar ya. Terus pose tangannya juga oke nih. Yang satu lagi megang listrik ya. Nih, mari kita coba lihat listriknya. Nah, ini dia listriknya guys. Jadi kalau gua lihat-lihat sih dia pasangnya harusnya gini ya. Ya nggak sih? Coba gua lihat dulu di boxnya. Ini kalau gua lihat di kotaknya sih begini sih guys cara masangnya. Tapi nggak tahu ya, gua pasangnya bener apa nggak? Silahkan komen di kolom komentar ya. Terus pose tangannya itu juga oke ya guys. Yang satu lagi megang listrik, yang satu lagi switch Jepang. Yang gunting kertas batu itu guys. Tuh, ini kalau lawan sweetnya keluarin gunting terus, ini si Luffy bisa kalah terus ini. Lalu untuk selendang asapnya coba kita keluarin ya. Nah, ini selendang asapnya.
Kalau menurut gue juga cukup konsisten ya. Ini mirip dengan gear-gear yang sebelumnya, warnanya doff dan natural sesuai dengan dia punya konsep ya. Wah cakep sih guys ini guys menurut gue. Salah satu yang gue suka dari Luffy, action figure Luffy, yaitu adalah topi jeraminya. Detail topi jeraminya tuh ini kayak nggak ada obat guys, dan bagus banget, catnya rapi ya. Kalian bisa lihat sendiri tuh. Ini sih sculptingnya sih bener-bener juara banget sih. Gue udah speechless lah ini mah kalau soal topi jeraminya si Luffy ya. Kayak emang sengaja dimaksimalin gitu detailnya guys. Oh lihat aja guys detail topinya tuh. Wah epic sih. Khusus topinya ya, karena menurut gue ini detail yang sangat rumit ya. Mau di sculpting tuh pasti capek ya kan. Terus yang gue suka juga mukanya nih guys. Tuh mukanya guys. Nah kalau di pose yang ini mukanya Luffy nggak ketawa kayak ciri khasnya dia di G5 ya, yang ketawa ngakak terus tutup mata gitu. Kalau di sini dia ekspresinya lebih kayak antusias sih kalau gue lihat ya. Kayak abis nyolong listriknya God Enel. Lah ini dia listriknya di sini ya kan. Terus rambutnya juga keren ya. Kalau gue lihat sih ini rambutnya dia kayak buah merah-merah Nomi, cuman dia cat putih. Tahu kan lo buah merah-merah Nomi? Buahnya si S. Sorry, maksud gue buah yang dimakan si S. Buah yang dimakan sama si S ya guys, bukan buahnya si S. Si S mah buahnya beda lagi. Meskipun buahnya si S kata cewek-cewek sih hot juga, maksudnya panas juga gitu. Kan si S kan bisa jadi api kan dia kan. Ya wajar lah kalau buahnya si S hot. Enggak. Tapi ini beneran untuk sculpting rambutnya si Luffy ini bagus sih. Detailnya juga rapi ya. Lihat tuh. Keren banget sih guys. Ini rambutnya tuh apa ya? Mungkin karena dia cuma satu warna doang, jadi sekali nyetak langsung cakep ya. Nggak perlu dicat yang warna-warna gradasi atau apa segala macem. Natural gitu ya. Oke sih kalau menurut gua. Terus ujung-ujungnya juga rapi, nggak ada sculpting yang coek-coek gitu. Nggak ada yang somplak, nggak ada yang berlebihan gitu guys. Semuanya oke sih. Nah kesimpulan gua sih ini figur sih bagus-bagus aja sih. Oke, kita coba pasang dulu di tiangnya ya. Nah kayak gini guys kurang lebih. Wah keren guys. Gue sih keren sih ini, satisfying guys. Gue sih puas sih. Terus ukurannya juga pas ya kalau dipajang di rak koleksi kita gitu. Oh ya untuk ukuran mari kita coba ukur dulu tingginya berapa ya. Soalnya kan dia melayang gitu ya. Nah setelah gue ukur-ukur, kayaknya ini kurang lebih sih 17,5 sih guys. Udah sama base plate ya, 17,5 cm. Sudah berikut base plate-nya. Dan ini sudah pasti gue ukur pasti berikut base plate, karena dia harus dipajang barengan sama base plate-nya. Karena kan dia posisinya melayang kan, nggak mungkin kita nggak pakein base plate-nya dan tiangnya. Ya mungkin kalau custom bisa juga sih, tapi ya kurang lebih segitu, 17 cm. Oke, jadi kesimpulan gua buat kalian penggemar One Piece atau kolektor action figure, ini sih layak banget sih buat dikoleksi. Terus si Gear 5 ini kan transformasi yang sangat ikonik banget gitu ya masih Luffy. Jadi kalau menurut gua Ban Presto sih bener-bener cukup sukses lah gitu untuk dapetin esensi dari mode Gear 5-nya ini gitu. Posenya tuh nggak umum gitu guys, bukan nggak umum ya, maksud gua kan si Luffy kan ciri khas pose dari Gear 5-nya itu adalah yang dia ketawa ngakak sambil nutup matanya itu, sedangkan ini tuh beda, makanya gue suka. Kalau yang itu kayaknya udah terlalu umum banget sih, soalnya kan waktu itu euforianya tuh ekstrim banget kan guys, waktu pertama kali Luffy Gear 5 rilis kan, itu bener-bener hype-nya tuh parah banget. Jadi sampai gue enek gitu ngeliatin si Luffy yang ketawa itu gitu, yang tadinya kagum sampai jadi biasa aja gitu. Oleh karena itu pose yang itu gue nggak gitu tertarik, gue lebih tertarik sama pose yang kayak gini, si DXF yang serinya Green Line Extra Monkey Luffy Gear 5. Oke, gitu aja deh kan kurang lebih. Thank you yang udah nonton ya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol notifikasi supaya kalau gua upload video baru nanti dikabarin sama YouTube lewat notifikasi gitu. Oke lah, sekali lagi thank you banget guys. Gua sumpahin kalian semua sehat selalu, bahagia selalu, banyak rezekinya supaya kalian bisa beli anime figur yang banyak. Sampai jumpa di video berikutnya. Dah.